Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi terkait bagaimana caranya kita mendaftarkan putra-putri kita pada ajang OSN. Seperti yang kita ketahui bahwa ajang OSN ini saat ini sudah masuk ke tahapan pendaftaran ya Bapak Ibu. Nah, untuk panduan OSN tahun 2025 ini Bapak Ibu bisa akses, nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Oke, pendaftaran untuk tahun ini ada sedikit perbedaan dari tahun kemarin ya Bapak Ibu, dan ada penambahan satu cabang mata pelajaran. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya ada matematika dan IPA, untuk tahun ini ada tambahan cabang mata pelajaran yaitu IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Jadi untuk tahun ini ada 3 cabang mata pelajaran yang akan diujikan pada OSN di tahun ini. Tata cara pendaftarannya hampir sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Pelaksanaannya juga yang tahun kemarin menggunakan device HP, untuk tahun ini menggunakan selayaknya ANBK. Nah, untuk hal-hal bagaimana cara setting proktor dan sebagainya nanti akan saya sambung video berikutnya. Pada video kali ini saya akan fokus menunjukkan bagaimana cara mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di ajang OSN pada pendaftaran portal registrasi ya, pada website daftar BPTI kemdikbud.go.id. Karena pendaftaran ini hanya sampai nanti tanggal 25 April. Jadi simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting yang ada di dalam video ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, langkah pertama silahkan Bapak Ibu buka browsernya. Kemudian ketikkan di sana daftar bpti.kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter. Akan muncul tampilan portal BPTI. Akan ada 3 tombol ya Bapak Ibu. Silahkan masuk yang warna biru, masuk operator pendidikan dasar dan menengah jika Bapak Ibu memang operator di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Klik. Kemudian setelah masuk, pertama Bapak Ibu cek dulu pada menu sebelah kiri, pada menu peserta didik, cek. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul daftar peserta didik yang tahun sebelumnya sudah pernah diikut sertakan dalam ajang baik OSN, FLS2N ataupun O2SN. Jadi di sini sudah akan muncul nama pesertanya. Nah, untuk yang tahun ini apabila peserta yang digunakan masih sama dengan peserta yang kemarin, maka Bapak Ibu tidak perlu menambahkan peserta. Jika peserta tahun ini adalah peserta yang baru, karena syaratnya kan kelas 4 dan kelas 5, mungkin yang digunakan tahun ini ada yang siswa kelas 4, maka kan otomatis di data peserta ini peserta didik tersebut belum ada, maka Bapak Ibu perlu menambahkan. Seperti punya saya, ada satu peserta yang tahun kemarin belum pernah ikut, jadi tahun ini perlu saya tambahkan dulu ke daftar peserta. Cara menambahkannya seperti apa? Di bagian atas, pojok kanan atas, ini ada tombol tambah peserta. Silahkan diklik tombol tersebut. Kemudian masukkan NISN-nya. NISN-nya silahkan dimasukkan. Kemudian tanggal lahirnya silahkan dimasukkan. Ingat, format tanggal lahirnya adalah bulan dulu. Kemudian baru tanggal, dan terakhir adalah tahun. Jika sudah, silahkan klik cek. Nah, jika sudah berhasil Bapak Ibu sudah memasukkan NISN yang sesuai dan juga tanggal lahir yang sesuai, maka nanti akan muncul data diri dari peserta didik itu. Jika Bapak Ibu terkendala, misalkan sudah merasa NISN dan tanggal lahirnya sesuai, tapi kok terbaca tidak sesuai dan nanti ada keterangan data tidak benar dan
data diri ini tidak akan muncul. Nah, silakan Bapak Ibu perbarui, cek dulu di Dapodiknya, kemudian perbarui datanya karena data tersebut berasal dari PD Data atau PD Dikti. Nah, jika ada perubahan data, silahkan melakukan verifikasi dan validasi data di sana. Seperti itu. Oke. Data diri isinya NIM ini silahkan dikosongkan karena khusus mahasiswa. Kemudian fotonya ini wajib foto formal dengan seragam, ukuran maksimalnya 500 KB ya Bapak Ibu. Ingat, ukuran 500 KB ini banyak sekali pertanyaan dari tahun-tahun sebelumnya, kenapa kok nggak bisa upload foto, ternyata ukurannya lebih dari 500 KB. Dan untuk format yang diperbolehkan hanyalah format JPG, JPEG maupun PNG. Oke, kita cari dulu fotonya. Kemudian untuk nama ini otomatis, nomor KIP ini otomatis dari sistem. Jadi ini yang berwarna abu-abu ini nggak bisa diubah. Ini adalah otomatis dari sistem data dari PDDT atau PD Data. Silahkan kalau ada perubahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, alurnya seperti itu. Untuk jurusannya di sini silahkan Bapak Ibu inputkan. Misalkan saya masukkan MIPA dan catatan apabila peserta didik Bapak Ibu tahun kemarin sudah diikutsertakan dalam ajang misalkan FLS 2N, misalkan pada cabang pantomim ataupun tari, dan tahun ini akan diikutsertakan di OSN, maka nanti kalau Bapak Ibu cek di data peserta didik, di jurusannya pasti masih terbaca jurusan yang tahun kemarin. Dan saat diedit itu tidak bisa diedit Bapak Ibu, jadi diabaikan saja. Untuk saat ini menu edit untuk jurusan itu belum tersedia, jadi diabaikan saja, teruskan saja pendaftarannya, registrasinya sampai peserta didik itu berhasil diregistrasi. Ya, karena batas pendaftarannya tanggal 25 April. Jadi lebih baik diabaikan dulu saja. Kebutuhan khusus diisi apabila ada, buta warna diisi, berat badannya diisi, kemudian tinggi badannya diisi, surel aktif. Jadi silahkan masukkan email aktif dari peserta didik tersebut. Ingat, email yang dimasukkan bukanlah email miliknya operator. Ya, jadi email peserta didik itu atau email orang tuanya, atau Bapak Ibu bisa gunakan email belajar ID-nya. Oke, kita masukkan dulu emailnya. Jika email sudah dimasukkan, isikan nomor teleponnya. Kalau yang ini tidak berwarna abu-abu bisa diubah ya Bapak Ibu. Kemudian nomor WhatsApp-nya di sini silahkan diisikan nomor WhatsApp, bisa nomor peserta didik itu sendiri, bisa nomor orang tuanya, atau bisa nomor operatornya kalau ini. Nah, misalkan saya contohkan, saya inputkan nomor operatornya ya, biar nanti kalau ada apa-apa yang dihubungi operator terlebih dahulu. Kemudian alamat korespondensi ini sebenarnya bisa diubah ya, tapi untuk di bagian kecamatan ini tidak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi di bagian kecamatan ini akan warna abu-abu, jadi tidak bisa diubah seperti itu. Oke, bisa diisi apa adanya seperti ini, boleh, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini nanti akan diminta data orang tuanya. Data orang tuanya ini juga sebagian otomatis dari sistem PD Data atau PD Dikti. Oke, untuk nama ibu, pekerjaan ibu, kemudian nama ayah. Nama ayahnya silahkan diinputkan ya Bapak Ibu, karena nama ayah ini tidak otomatis muncul. Kemudian pekerjaannya ini otomatis, pendidikannya otomatis, kontak orang tuanya. Nah, ini ada kontak orang tuanya. Silahkan Bapak Ibu masukkan nomor kontak dari orang tua peserta didik tersebut. Misalkan yang tadi di sebelumnya Bapak Ibu inputkan WA-nya itu WA orang tua, nggak apa-apa, ditulis 2 kali di sini tidak apa-apa. Kemudian alamat rumahnya silahkan diinputkan, TRW-nya, kelurahannya, kemudian kecamatan, kabupaten, kota. Kalau yang di data peserta didik tadi itu otomatis dari sistem, kalau yang data orang tua ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, kecamatannya bisa disesuaikan. Kemudian kode posnya bisa juga disesuaikan. Jika sudah, Bapak Ibu klik simpan. Kita tunggu proses simpannya. Nah, jika sudah diklik simpan tadi, maka data peserta didik tadi akan muncul di sini ke daftarnya. Nah, setelah ini Bapak Ibu masih ada langkahnya. Jadi kadang ada
yang salah persepsi bahwa sudah melakukan pendaftaran, ternyata baru menginputkan data peserta didik itu, belum melakukan pendaftaran. Nanti untuk melakukan pendaftaran ada pada menu ajang talenta. Tapi sebelum ke menu itu, silahkan Bapak Ibu pada menu sebelah kiri scroll ke bawah ke bagian pembimbing. Nah, di pembimbing ini silahkan Bapak Ibu masukkan pembimbing apabila ada tambahan pembimbing baru. Gunakan tanda tambah pembimbing. Tapi jika pembimbingnya itu sama seperti yang tahun kemarin, maka Bapak Ibu tidak perlu memilih pembimbing. Seperti itu, oke. Nah, kebetulan di tempat kami pembimbingnya masih sama dengan yang tahun kemarin, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan saja ke menu ajang talenta. Nah, disinilah baru proses pendaftaran peserta didik ke dalam ajang OSN. Silahkan pilih ajang OSN-nya. Yang ini ya Bapak Ibu, karena di bawah ini ada FLS 2N, ada juga O2SN untuk SD. Dan perhatikan di sini pastikan adalah SD. 11 hari lagi ya Bapak Ibu pendaftarannya. Silahkan klik tombol detail. Nah, jika Bapak Ibu ingin membaca petunjuknya dulu, maka di sini ada tombol petunjuk teknis, silahkan diklik. Nah, saya anggap Bapak Ibu sudah paham, jadi kita bisa lanjutkan. Di sini akan ada 3 baris cabang, yaitu IPA, IPS, dan Matematika. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada tambahan 1 cabang mata pelajaran, yaitu IPS. Kemudian untuk jumlah minimal pesertanya 1, jumlah maksimal pesertanya 1, jumlah maksimal pembimbingnya 1, kuota tim atau peserta dalam satu sekolah ada 5. Jadi nanti masing-masing cabang itu ada 5 peserta maksimal. Kita mulai daftarkan mulai dari yang IPA dulu ya Bapak Ibu. Untuk daftarnya silahkan. Jadi ini digeser ke kanan ya Bapak Ibu. Karena kadang yang ada yang bingung tuh, kok tombol daftarnya nggak ada. Ternyata harus digeser ke kanan. Nah, kita daftarkan, klik tombol daftar. Perhatikan detail pendaftaran ajang dan persyaratannya di bawah ini sebelum melakukan pendaftaran peserta tim. Pastikan ini adalah OSN SD, kategorinya semua, cabangnya pastikan IPA, jenjangnya ini miliknya SD, tingkatnya ini untuk tingkat kelas 4 dan tingkat kelas 5. Jadi peserta didiknya yang boleh didaftarkan adalah peserta didik kelas 4 dan kelas 5. Bapak Ibu tidak bisa mengakali kelas ya, karena ini dari sistem, nanti akan terbaca oleh sistem. Berikutnya Bapak Ibu silahkan pilih pesertanya, pilih peserta. Pilih siapa yang akan ditunjuk untuk mengikuti OSN cabang IPA tadi. Untuk pembimbingnya silahkan dipilih siapa. Pembimbingnya maksimal 1 ya Bapak Ibu, silahkan dipilih. Dan apabila pembimbingnya sama boleh kok, tidak apa-apa. Oh iya, jangan lupa kelasnya diisi Bapak Ibu ya, lupa. Kemudian silahkan di checklist, saya sudah memeriksa kembali sebelum menyimpan. Jika sudah silahkan klik simpan. Oke, sudah. Ini untuk yang cabang IPA. Kita akan melanjutkan nanti ke cabang berikutnya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu di sini. Di sini akan ada 2 tombol di pojok kanan atas, perbarui detail tim dan perubahan cabang lomba. Untuk perbarui detail tim, kalau kita klik di sini nanti akan ada nama timnya. Kalau yang OSN itu tidak perlu diubah. Ini biasanya digunakan untuk yang mendaftarkan ajang FLS 2N, misalkan dalam tari. Tari itu kan ada nama tim ya, misalkan tari SD mana, atau tari kelompok apa, seperti itu. Kalau OSN tidak perlu. Nah, kemudian tombol kedua ini ada perubahan cabang lomba. Tombol ini digunakan apabila tadi Bapak Ibu keliru tuh milih peserta didiknya. Harusnya si A ini untuk ajang IPA kok malah dimasukkan IPS, ataupun sebaliknya. Atau ternyata dalam proses berjalannya waktu, yang penting belum difinalisasi ya Bapak Ibu. Karena nanti di bagian bawah ini ada tombol finalisasi. Nah, ini nanti akan otomatis aktif kalau kewajiban unggah berkasnya sudah dilaksanakan. Kalau sudah difinalisasi, maka perubahan-perubahan itu tidak bisa dilakukan. Tapi jika belum difinalisasi, maka masih bisa dilakukan. Itu nggih. Nah, silahkan klik ini apabila ingin diubah. Nah, ini tadi kan yang dipilih adalah IPA. Anak yang saya daftarkan tadi kan untuk cabang IPA. Bapak Ibu jika ingin merubah, klik aja yang ini, tulisan
ilmu pengetahuan sosial ini diklik, nanti akan muncul ada IPS dan matematika. Jadi pilih dua itu. Loh, IPA-nya kok nggak muncul? Ya nggak muncul kan, IPA sudah dipilih seperti itu. Nanti kalau mau merubah di situ, kemudian klik simpan. Kalau tidak mau ya silahkan di close saja. Kemudian scroll ke bawah. Di sini akan ada keterangan operator wajib melakukan finalisasi data pendaftaran sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya untuk mengunduh bukti pendaftaran peserta. Fitur edit atau tambah akan dinonaktifkan ketika Anda menyetujui finalisasi. Jadi finalisasi itu dilakukan jika Bapak Ibu sudah selesai mendaftarkan ketiga peserta didiknya atau telah mendaftarkan peserta didik pada ajangnya. Jika belum selesai ya jangan difinalisasi. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada nama peserta didiknya, ada nama pembimbingnya, silahkan dicek sekali lagi pastikan apakah benar atau tidak. Kemudian nah, ini perbedaan lagi. Kalau zaman dulu, tahun kemarin, untuk berkas administrasinya itu diunggah di menu di portal sendiri ya Bapak Ibu. Di portal, kalau saya tidak salah ingat, di portal OSN-nya namanya ya. Kalau saat ini nanti akan ada portal namanya portal seperti saat kita menjadi proktor ANBK. Jadi ada di sana nanti portal khusus untuk ini. Tapi di tahun ini untuk berkas administrasinya ini diunggah pada saat pendaftaran. Jadi saat pendaftaran ini sudah harus mengunggahnya. Apa yang perlu diunggah? Yang diunggah adalah surat keterangan kepala sekolah dan juga fakta integritas. Masing-masing dibuat PDF dengan ukuran maksimalnya 1 MB. Untuk formatnya seperti apa sudah ada di petunjuk teknisnya di halaman paling belakang, paling bawah. Nah, kalau Bapak Ibu menghendaki file yang sudah bentuk doc yang bisa diedit, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video. Oke, kita unggah dulu surat keterangannya. Kita cari dulu filenya. Itu tadi SK. Oke. Kemudian unggah. Kita lanjutkan untuk yang fakta integritas. Kemudian klik unggah. Oke, nah tanda sudah terunggah adalah nanti akan ada tombol di kolom berkas ini akan ada tombol hijau. Bapak Ibu bisa cek di sana. Bisa diklik, nanti akan diarahkan ke preview dari berkas yang sudah diunggah. Nah, silahkan cek apakah sudah benar milik siswa yang bersangkutan atau tidak. Oke, jika sudah benar bisa dilanjutkan. Kemudian di sini akan ada tombol finalisasi. Data yang sudah difinalisasi tidak dapat diubah lagi. Silahkan klik saya sudah memeriksa data sebelum finalisasi, kemudian klik finalisasi. Tapi di sini saya belum akan memfinalisasi ya Bapak Ibu karena takutnya ada perubahan data. Biasanya saya melakukan finalisasi itu nanti mendekati penutupan pendaftaran. Tapi hati-hati, terkadang mendekati penutupan pendaftaran, website BPTI-nya ini error, banyak yang akses seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi saran saya jika memang sudah yakin datanya tidak ada perubahan ya udah difinalisasi saja. Jadi kita sudah tidak ada tanggungan lagi. Oke, ini akan saya finalisasi setelah saya daftarkan 2 anak yang lainnya. Jika ini sudah, ya Bapak Ibu, ini sudah. Kita kembali lagi ke menu ajang talenta. Kemudian ke menu OSN-nya lagi, klik detail lagi. Kemudian tadi IPA sudah, kita lanjutkan ke IPS. Tata caranya sama seperti IPA. Jadi video ini akan saya percepat, nanti akan saya lanjutkan pada saat finalisasi. Oh iya, sebelum itu untuk data IPA tadi masuknya nanti di menu pendaftar ya Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini di bawah ajang talenta ini ada menu pendaftar. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sini nanti akan ada keterangan. Nah, ini miliknya Olympia Design, bisa diklik detail. Nah, di sini akan ada keterangannya. Nah, nanti semua peserta didik yang sudah didaftarkan di ajang akan muncul di sana. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ini saya percepat saja, saya daftarkan 2 peserta didik yang lainnya dulu. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mendaftarkan ketiga peserta didik saya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan cek di menu pendaftar ya.
Kemudian silahkan masuk ke bagian Olimpiade Sains Nasional SD, klik detail. Nah, di sini nanti akan ada daftar peserta didiknya. Ya, saya tadi kan daftarkan 3 nih. 1, 2, kemudian 3. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan lakukan finalisasi karena di sini keterangannya kan belum finalisasi. Jadi finalisasi ini wajib ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum finalisasi, nanti bila sudah waktunya Bapak Ibu untuk melakukan pembaruan data pada portal berikutnya, nanti data peserta didik itu tidak akan muncul. Setelah ini kan nanti akan ada jadwal pengisian web komunikasi, yaitu di portal ANBK Kemdikbud ya. Ini mulai tanggal 28 April. Nah, jika Bapak Ibu tidak melakukan finalisasi, maka nanti data peserta didik kalau kita sinkronkan tidak akan muncul tuh di web komunikasinya. Jadi ini wajib difinalisasi dulu. Cara finalisasinya Bapak Ibu silahkan klik yang lihat detail pada masing-masingnya. Jadi nanti kita 3 kali finalisasi nih. Jadi finalisasi dilakukan per cabang. Per cabang ya, per cabang. Nah, apabila Bapak Ibu nanti ingin mendaftarkan peserta didiknya lebih dari 1, misalkan di cabang IPA ada 2 atau 3, maka ulangi lagi langkahnya. Masuk dulu ke cabang talenta, jadi mendaftarkannya 1 per 1. Ya, ingat ya, 1 per 1 baru difinalisasi. Ingat, finalisasi terakhir. Jadi daftarkan dulu peserta didiknya baru finalisasi. Jangan daftar langsung difinalisasi, nanti tidak bisa ditambah lagi untuk cabang yang sama. Seperti itu. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Silahkan lanjut ke klik detail. Kemudian silahkan difinalisasi. Checklist, kemudian klik finalisasi. Nanti akan ada peringatan apakah Anda yakin ingin melakukan finalisasi dan mengecek keseluruhan data dan benar. Klik OK. Jika sudah finalisasi nanti akan berubah berwarna hijau ya Bapak Ibu. Nah, lanjut langkah berikutnya, nanti Bapak Ibu perlu untuk unduh bukti pendaftarannya. Silahkan diklik, nanti otomatis terunduh. Bukti pendaftaran itu silahkan disimpan karena nanti berguna saat Bapak Ibu melanjutkan ke portal web komunikasinya. Jika sudah, peserta didik ini sudah, kita lanjutkan lagi, klik menu pendaftar lagi, kemudian masuk lagi ke peserta berikutnya yang belum difinalisasi. Langkah-langkahnya sama ya. Yang penting Bapak Ibu sudah pastikan datanya sudah benar. Oke, terakhir Bapak Ibu klik. Oke, kita finalisasi dulu. Checklist, kemudian klik finalisasi. Klik OK. Jangan lupa untuk unduh bukti pendaftarannya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah memastikan semua peserta didiknya ini statusnya sudah finalisasi, tapi ternyata Bapak Ibu baru menyadari ada kekeliruan data dan Bapak Ibu akan merubah data, misalkan peserta didiknya mau diubah, awalnya IPA mau jadi IPS, atau peserta didiknya awalnya cuma mau ngirim 1 diganti mau 2. Nah, terus bagaimana? Karena ini sudah difinalisasi. Oke. Untuk di tahun ini di portal ini sudah ada kemudahan Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya itu perlu menunggu dibuka oleh pusat. Ya, kalau tahun ini ternyata sudah ada Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Di sini silahkan klik detail mana ajang cabang lombanya yang akan diubah atau yang akan dibuka finalisasinya. Misalkan untuk yang ini, yang IPA, silahkan klik detail. Kemudian di bagian pojok kanan atas di sini akan ada tombol permohonan pembukaan finalisasi. Silahkan Bapak Ibu klik tombol itu. Kemudian silahkan alasannya ketikkan di sana. Misalkan alasannya, saya ingin merubah cabang lomba peserta didik ini, atau saya ingin menambahkan peserta didik lain dalam cabang lomba ini. Ingat, permohonan buka finalisasi ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Ya, 1 kali. Jika sudah 1 kali difinalisasi, dibuka finalisasinya, maka sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan pembukaan finalisasi pada finalisasi berikutnya.
Jadi hanya bisa dilakukan pembatalan 1 kali ya Bapak Ibu. Jika sudah mengetikkan alasannya silahkan klik ajukan. Oke, karena saya tidak akan melakukan pembukaan finalisasi maka mohon maaf tidak bisa saya contohkan, tapi langkahnya cuma seperti itu. Nanti otomatis finalisasinya akan terbuka dan Bapak Ibu bisa mengubah datanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi video saya tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran OSN di tahun 2025 ini. Ada sedikit perbedaan, ada tambahan cabang lomba, ada juga tambahan upload berkas di portal daftar PPT ini. Nah, apabila ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.